Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Subaryo SPD. Saya mengajar di SMA Negeri 2 Kikim Tengah, Kabupaten Lahat, sekaligus sebagai peserta mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2022 program studi matematika di LPTK Universitas Muhammadiyah Palembang dengan nomor peserta 382022403. Saya akan melaksanakan uji kinerja di SMA Negeri 2 Kikim Tengah. Berikut video praktik pembelajaran saya. Semuanya siap. Ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita bertemu lagi tentunya dalam pelajaran matematika. Namun sebelum kita masuk ke pembelajaran, tolong periksa dulu lingkungan sekitar, tempat duduk kalian, kemudian periksa kerapian agar nanti pada saat kita belajar menjadi lebih nyaman. Dipersilakan. Ya, sudah nak? Oke, baik, kalau sudah minta bantuannya ketua kelas, silakan pimpin doa. Gerak mulai. Doa selesai. Oke, baik. Alhamdulillah kita bertemu lagi pada hari ini belajar matematika. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik. Alhamdulillah. Ada yang tidak masuk hari ini atau semuanya hadir? Hadir, Pak. Hadir semuanya ya? Ya. Dari seluruh siswa Bapak semuanya hadir, alhamdulillah. Berarti tidak ada halangan, tidak ada kendala. Harapannya nanti kita sehat semuanya dan bisa tetap belajar dengan konsentrasi. Pelajaran hari ini kita seperti biasa akan belajar menggunakan metode PPL. Nah, pembelajaran kita hari ini lebih kurangnya ini adalah temanya. Kita akan mempelajari masalah atau mempelajari materi tentang barisan aritmatika. Nah, barisan aritmatika ini sudah pernah kalian pelajari sebelumnya di SMP. Kalian masih ingat nggak? Di SMP itu, namun dulu tidak ada kalimat aritmatikanya. Dulu itu kalian di SMP itu mempelajari tentang barisan bilangan dengan deret bilangan. Nah, pada hari ini kita akan melanjutkan materi tersebut, yaitu materi bilangan, barisan bilangan aritmatika, baris dan deret aritmatika. Nah, kalau kalian sudah ingat, sekarang kalian bisa perhatikan layar proyektor. Di situ Bapak menampilkan ada 4 gambar. Itu yang pertama, itu gambar apa? Untuk yang keduanya? Yang ketiga? Dan yang keempat? Nah, ini semua, ini nanti ada kaitannya dengan materi yang akan kita pelajari. Materi yang akan kita pelajari ini pemanfaatannya itu kita bisa gunakan kita gunakan untuk menghitung atau mempelajari yang ada di gambar itu. Misalnya seperti ini. Misalnya di situ Bapak tampilkan meteran air. Jadi nanti baris dan deret aritmatika ini kita bisa manfaatkan atau bisa bermanfaat untuk menghitung beban atau biaya token air atau PDAM. Tapi kalau kita di sini kita menggunakan sumur bor ya. Jadi pembayaran sumur bor itu bisa kita hitung menggunakan aritmatika ini. Dan kemudian di situ ada taksi online. Taksi online itu kalau yang
kita ketahui itu ada yang namanya argo ya. Dalam setiap jarak tempuh berjalan itu harganya akan muncul pada argo. Nah, nanti kalian akan bisa mempelajari kalau misalnya kita berjalan sekian kilometer itu kira-kira biaya yang kita keluarkan berapa ya, gitu kan? Itu manfaat yang kedua dari kita mempelajari barisan aritmatika. Kemudian yang ketiganya, kita bisa menghitung jumlah kursi ataupun deretan tertentu kursi itu dalam sebuah bangunan yang besar. Misalnya ruang pertemuan atau aula, bisa juga stadion. Kalian bisa dengan mudah menghitung kira-kira berapa total kursi yang ada di stadion itu. Padahal kalau kita hitung secara manual itu mendekati tidak mungkin bisa, tetapi akan membutuhkan waktu yang sangat lama. Nah, dengan menggunakan metode ini, dengan menggunakan barisan aritmatika ini, nanti kalian akan bisa menghitungnya hanya dalam waktu cepat dan cukup menggunakan pena dan kertas. Tuh. Nah, yang terakhir yang Bapak tampilkan ini, di situ terlihat orang sedang menelpon. Kira-kira apa yang bisa dihitung di situ? Kota atau ini Pak, atau pulsa yang digunakan? Iya, pulsa yang kita butuhkan untuk menelpon dalam waktu beberapa menit. Misalnya seperti ini, misalnya kita seperti Telkomsel, Axis dan segala macam, itu biasanya dia menerapkan 1 menit pertama sekian ribu. Kemudian di menit kedua, ketiga dan seterusnya itu ada perubahan biasanya. Dia biasanya mahal hanya di menit-menit awal. Nah, itu bisa kita hitung dan itu bisa kita rubah bilangannya itu atau bahasanya itu ke dalam barisan aritmatika. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini, nah, tolong bantu dibaca, lihatkan. Tujuan pembelajaran pertama yaitu menentukan konsep barisan bilangan aritmatika dengan benar, menentukan suku tertentu dari suatu barisan bilangan aritmatika dengan benar, mengeneralisasi suku ke n dengan menggunakan barisan bilangan aritmatika dengan benar, menerapkan rumus suku ke n barisan bilangan aritmatika dalam menyelesaikan masalah kontekstual dengan benar. Ya, itu adalah tujuan pembelajaran kita. Yang pertama menemukan konsepnya dulu, kemudian bisa menentukan suku tertentu, suku ke-1, 2, ketiga dan seterusnya. Kemudian mengeneralisasi suku ke n dengan menggunakan barisan bilangan aritmatika dengan benar. Mengeneralisasi itu memerinci. Kemudian yang terakhir menerapkan rumus. Itu yang terakhir. Jadi pelajaran kita hari ini, kita akan tentukan dari awal itu langkah-langkahnya, menemukan konsep, kemudian menentukan sukunya, kemudian setelah kita bisa memperinci, kemudian kalian nanti akan disuruh membuat atau menemukan rumusnya. Bagaimana caranya membuat rumus atau menemukan rumus untuk menghitung suku tertentu, atau misalnya dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari, kalau di gedung dan segala macam, misalnya kursi ke sekian, misalnya seperti itu. Atau dalam misalnya kalau telepon dalam waktu sekian menit, misalnya 15 menit atau 10 menit dan segala macam, itu tertentunya itu maka dilambangkan dengan n. Itu tujuan kita belajar aritmatika hari ini. Kegiatan pembelajaran ini, kita langkah-langkahnya ini, kita akan mengamati masalah atau dan menyelesaikan LKPD dalam kelompok. Nanti setelah ini Bapak akan bagi LKPD-nya kepada kalian. Di LKPD itu Bapak sudah sediakan masalah ya. Masalah itulah yang nanti akan menuntun kalian agar kalian bisa menemukan rumus, bagaimana rumus barisan aritmatika ini. Ya, nanti kalian akan menemukan rumus itu dengan benar, bukan hanya menemukan rumus, tapi juga dengan benar. Kemudian menyusun penyelesaian pada LKPD ini yang barusan Bapak katakan. Kemudian mempresentasikan hasil diskusi kita, diskusi kalian nanti kalian presentasikan di depan seperti biasa ya. Yang lain menanggapi, kemudian menyimpulkan hasil diskusinya, dan yang terakhir nanti setelah diskusi kalian sudah paham, kita mengerjakan latihan.
Nah, pembelajaran kita untuk hari ini seperti biasa kita akan menerapkan materi barisan aritmatika ini dengan menggunakan model PBL atau Problem Based Learning. Jadi siswa aktif, siswa yang lebih mendominasi dalam pembelajaran. Ini sekilas gambaran tentang penerapan aritmatika ini, penerapan barisan aritmatika ini dalam kehidupan sehari-hari. Tolong dibaca Bayu. Pernahkah kalian berpikir bagaimana cara orang menentukan banyak porsi pada sebuah aula atau gedung pertemuan? Dengan mempelajari cara menentukan suku ke N suatu barisan bilangan, siswa dapat dengan mudah menentukan jumlah porsi di barisan tertentu dalam gedung tersebut. Untuk dapat menemukan rumusnya, mari kita coba untuk mengerjakan masalah dalam LKPD. Oke, jadi gini. Nah, itu di situ ada ilustrasi, itu gambar gedung ya. Ada gambar gedung, ada kursi. Kira-kira kebayangkan kalau dalam gedung itu besar, terus kalian disuruh hitung satu persatu, itu pasti repot kan? Nah, tapi kalau nanti kalian sudah bisa menemukan rumus barisan dan deret aritmatika ini, kalian menentukan SN namanya nanti bisa ditemukan di KPD. Itu jumlah seluruh kursi pun kalian bisa dengan mudah menghitungnya. Kemudian di barisan kesekian itu total kursi berapa, itu bisa dihitung dengan mudah menggunakan rumus baris dan deret aritmatika. Itu. Jadi inilah gambaran singkatnya, kaitannya bilangan aritmatika ini, barisan bilangan aritmatika ini dengan kehidupan sehari-hari. Sangat banyak sebenarnya, bukan hanya ini hanya contoh sebagian saja. Misalnya, kalian bisa menghitung token listrik, bisa menghitung seperti yang sudah dikatakan tadi taksi online, juga bisa menghitung tagihan-tagihan yang lainnya. Telepon rumah kalau ada, di sini nggak ada ya, tapi ya itu bisa dihitung atau diperkirakan dengan tepat menggunakan rumus baris dan deret aritmatika ini. Nah, bagaimana rumusnya? Seperti apa rumusnya dan bagaimana cara mencarinya? Mari sama-sama kita kerjakan LKPD-nya. Di situ nanti dengan sendirinya kalian akan belajar bagaimana menemukan rumus untuk mencari baris dan deret aritmatika. Namun sebelum kita mengerjakan LKPD, sebelum LKPD-nya Bapak bagikan, silakan bagi kelompok terdiri dari 3 kelompok. Seperti biasa, kelompok-kelompok kalian silakan pilih sendiri secara acak ya. Dan nanti setelah kelompoknya terbentuk, Bapak akan membagikan LKPD-nya. Silakan. Ya. Ya. Udah kebagian semua kameranya? Ya. Oke. Bapak jelaskan dulu secara singkat. Di bagian LKPD seperti biasa itu di depan jangan lupa tuliskan nama kelompoknya, kemudian isi anggota-anggotanya. Nah, kemudian di bagian belakang itu di situ sudah ada masalah yang harus kalian kerjakan, ya. Silakan kalian kerjakan secara kelompok diskusi. Itu ada dari A sampai F. Nanti setelah selesai kalian diskusikan, baru nanti Bapak panggil kalian untuk presentasi di depan. Kira-kira untuk LKPD-nya ada pertanyaan? Tidak, Pak. Yang lain, kelompok dia ada pertanyaan untuk LKPD? Oke, kalau nggak ada, silakan mulai mengerjakan LKPD-nya. Oh ya, dan ini buku cetaknya, ini bisa kalian gunakan untuk panduan dalam mencari jawaban di LKPD-nya.
silakan bekerja sama dan selamat mengerjakan. Kalau kira-kira nanti ada bagian-bagian AKPD atau cara penyelesaian yang kurang paham, boleh tanya kepada Bapak. Untuk yang bagian A itu kan di situ hitung dulu itu suku pertama kan berapa, kemudian tentukan suku-suku berikutnya, misalnya 1 meter selanjutnya berapa, jadi totalnya yang harus dibayar. Itu maksudnya itu sebanyak 2 meter kubik, ada yang 3 meter kubik, 4 meter kubik, cari semua dulu, nanti diurutkan itu ya. Kelompok yang lain ada kesulitan? Ini nomor 1 ini Pak. Kelompok, nah ini nomor 1. Nomor 1 ini gini, itu kan di situ berapa biaya yang sudah dikeluarkan penduduk yang pemakaian airnya sebanyak 2 meter kubik. Berarti kalian cari dulu yang 2 meter kubik berapa. Kemudian ditambah lagi dia kalau pakai 3 meter kubik berapa. Nanti diurutkan, itu nanti akan membentuk pola. Setelah itu kalian amati, dari urutan itu kalian amati apa yang kalian dapatkan di sana. Ya, waktunya sudah mendekati habis. Nanti masih ada diskusi dan juga tanya jawab. Kira-kira kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 sudah selesai belum pembahasan menyelesaikan masalah dari kabarnya? Sudah Pak. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 1 dan kami akan membacakan hasil dari tugas yang telah diberikan dari Pak Mario. Baiklah, di sini akan langsung saya presentasikan apa yang sudah saya tulis di papan tulis. Bisa langsung saya presentasikan Pak? Ya, silakan. Baiklah, di sini untuk yang A, pertanyaan di sini langsung berapakah biaya yang harus dikeluarkan penduduk yang pemakaian airnya sebanyak 2 meter per kubik. Baiklah, di sini untuk nomor 1 meter kubik itu untuk meter pertama di sini dikenakan tarif 7.000 dan setiap meternya itu ada tarif yang sebesar 5.000. Bila pada teman-teman jika ada yang menunjukkan silakan bertanya. Baik, kami dari kelompok 2 mengajukan pertanyaan. Kenapa pola yang didapatkan adalah menambah 5.000 setiap kenaikan 1 meter kubik? Sebelumnya kelompok saya dari yang bertanya. Kami dari kelompok juga ingin mengajukan pertanyaan, kenapa barisan tersebut disebut barisan aritmatika?
Kita silakan langsung menjawab. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Jawabannya sesuai dengan pernyataan pada soal di atas, yaitu per meter kubik berikutnya dikenakan tarif 5.000. Jadi setiap meternya bertambah 5.000. Apakah sudah paham? Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Karena dilihat dari polanya dalam setiap perubahan itu pelipatannya tetap, maka disebut bilangan aritmatika. Apakah sudah jelas? Ya sudah. Nah, sudah terjawab semua. Sudah. Oke, kalau sudah silakan ditutup diskusinya. Demikian presentasi dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan. Untuk selanjutnya silakan kelompok 2 maju ke depan. Yang nulis dulu ketuanya dulu atau yang mempresentasikan nanti itu tulis jawabannya dulu. Nanti kalau sudah selesai tulis jawabannya baru bersama-sama. Silakan. Sebelah sini jadi daripada ngampus mampu. Oke. Oke, karena Oke, kelompok 2 silakan. Presentasikan kecil, lihat ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2. Pertama saya Agi. Nama saya Jalan. Saya Yafino. Saya Cincin. Di sini kami ingin menjelaskan hasil diskusi kami tadi. Ya, silakan. N sama dengan A. A adalah suku yang pertama ditambah N atau yang kita akan cari nanti dikurang 1 suku yang sebelumnya, dan B beda atau selisihnya. Kami dari kelompok 1 ingin bertanya, tolong jelaskan lagi di bagian D. Oke, jadi mereka pengen kalian jelaskan ulang. Mungkin mereka masih agak bingung yang bagian E untuk menentukan dan mengeneralisasi dari pola-pola yang sudah kalian temukan. Jadi coba silakan kalian jelaskan ulang di bagian E dengan bagian F. Silakan. Baiklah, kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Karena suku pertama itu nilainya 7.000, setiap bertambah 1 meter itu ditambah 5.000, dan 5.000 tambah 5.000 sebanyak 6 meter itu nilainya 32.000, atau 7.000 tambah 5.000 kali 5 tetap 32.000. Pak? Baik, saya akan menjelaskan bagian yang F. UN adalah suku ke N sama dengan A. A ini suku pertama ditambah N atau yang kita cari nanti dikurang 1 suku yang sebelumnya, B beda atau selisih. Paham? Mungkin di sini ada yang mau ditanyakan lagi? Ya. Baik, kalau tidak ada, kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan dulu. Selanjutnya kesimpulan, silakan kelompok 3 simpulkan apa yang telah berhasil didapatkan dari kelompok 1 dan kelompok 2. Dipersilakan. Assalamualaikum
kita adalah barisan bilangan yang selisih antara dua suku yang berurutan sama atau tetap. Pada barisan aritmatika, A sama dengan U1 adalah suku pertama, N sama dengan suku ke N adalah banyaknya suku. Selisih dua suku yang berurutan disebut beda atau B. Jadi untuk menemukan B sama dengan U2 dikurang U1, untuk menemukan U1 sama dengan U3 dikurang U2, dan untuk menemukan U2 sama dengan U4 dikurang U3. Untuk menemukan suku tertentu sama dengan UN dikurang UN min 1. Suku ke N kebiasaan suku ke N barisan aritmatika adalah UN sama dengan A ditambah dalam kurung N dikurang 1 kurung B. Itulah kesimpulan yang kelompok kami dapat. Apabila dalam penyampaian kesimpulan ini ada salah kata, kami mohon maaf. Pada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, baiklah, kelompok 1, kelompok 2 dan kelompok 3 sudah berhasil maju dan berhasil mempresentasikan apa yang kalian dapat. Misalnya masih ada kekurangan dan kesulitan, tentunya kita belajar ya. Dan bahkan itu di kelompok 3 itu sempat ada yang minta mohon ampun ya. Kelompok 3 mohon ampun, mereka bawa. Jadi saya rasa sudah paham kalian dengan apa yang kalian kerjakan. Hanya saja saya lihat dalam penyampaian tersebut, penyampaian apa yang kalian dapatkan, kalian masih sering terlihat gugup. Jadi apa yang kalian dapatkan kadang tidak tersampaikan dengan tepat dan baik. Saya apa untuk depannya semoga saja bisa lebih baik lagi. Untuk presentasi sudah, selanjutnya kalian boleh kembali ke tempat duduk masing-masing. Kita akan melakukan evaluasi. Bapak pengen lihat apakah kalian sudah benar-benar paham atau belum. Silakan. Sudah rapi? Oke. Jadi kalau sudah, kita evaluasi. Bapak pengen lihat lagi apakah memang kalian secara individu sudah paham dengan apa yang kalian kerjakan di LKPD tadi. Apakah benar-benar sudah bisa menemukan rumus dari barisan aritmatika ini atau belum. Jadi itu di monitor Bapak sudah tampilkan soal untuk evaluasi kalian. Itu ada 2 soal saja, dan silahkan nanti kalian kerjakan sendiri-sendiri berdasarkan pengetahuan kalian. Kalian kerjakan di kertas 1 lembar, dan kemudian nanti setelah selesai kalian kumpulkan. Silakan. Ya, waktunya habis, silakan dikumpulkan. Ya, Bapak lihat sebagian besar sudah bisa, berarti memang tidak paham dengan materi kita hari ini ya.
Namun karena waktunya sudah siang, Bapak akan koreksi di rumah nanti. Ini Bapak lihat sekilas saja dulu. Oke, sudah cukup baik. Ya, baiklah. Jadi itu pembelajaran kita hari ini tentang baris dan deret aritmatika. Jadi kesimpulannya, suku ke N itu adalah, atau rumusnya itu UN sama dengan A ditambah N dikurang 1 dikalikan dengan B. Dan seperti yang dihasilkan atau jawaban dari kelompok berapa tadi? Kelompok 2. Dengan keterangan N itu adalah suku ke N, kemudian A itu adalah suku pertama, dan B ada beda atau selisih atau pelipatan setiap kenaikan sukunya. Nah, di sini juga tadi disebutkan oleh kelompok 2 juga, kelompok 1 tadi ya. Dikatakan ini adalah bilangan aritmatika karena polanya tetap atau konstan. Ya, betul sekali. Nah, jadi setiap kelipatannya itu dari soal ini kita bisa temukan bahwa per meter kubik itu dikenakan tarif 5.000. Berarti setiap naik meter kubik 5.000, setiap naik meter kubik 5.000, tetap tidak berubah 5.000 dan seterusnya. Maka kelompok 1 tadi simpulkan bahwa ini adalah menjadi bilangan barisan bilangan aritmatika. Oke, paham kalian, terima kasih pembelajaran hari ini. Untuk selanjutnya refleksi pembelajaran. Jadi bagaimana pengalaman belajar kalian hari ini, apa yang kalian dapat, itu di situ di monitor sudah Bapak tampilkan. Bagaimana perasaan hari ini, kemudian kesulitan apa yang kalian temui saat mempelajari materi ini, kemudian apa manfaat yang didapat kalian petik setelah mempelajari materi ini. Itu kalian tuliskan di kertas, dan kumpulkan kepada saya. Silakan. Ya, untuk soal perasaan bagaimana, mungkin ada kritik dan saran untuk kedepannya dalam Bapak mengajar, mungkin perlu ditambahkan apa, boleh ditambahkan di situ. Tujuannya Bapak tulis tetap, nggak usah dikasih nama agar kalian lebih leluasa menyampaikan pendapat. Dipersilakan. Kalau sudah selesai merefleksi apa pendapat kalian tuangkan di kertas lembar tersebut, boleh dikumpul kolektif ya, diambil semuanya. Biar nggak ketahuan ini punya siapa. Nanti nggak enak menurut Bapak menyampaikan kritik. Makanya diambil satu kelompok, kepala ketua kelas, ambil teman-teman yang lainnya. Ya, silakan ambilin. Bapak ambil pilih salah satu ya. Bapak pilih salah satu secara atas dan Bapak bacakan jawabannya. Bagaimana
bagaimana perasaanmu belajar hari ini? Jawabannya senang. Kamu betul? Beneran senang nggak? Oke, terima kasih. Selanjutnya kesulitan apa yang kalian temui saat mempelajari materi ini? Ini jawabannya presentasi. Jadi saat presentasi gimana gugup? Ya. Kita nanti akan terbiasa dengan sendirinya kalau sudah sering menerapkan metode belajar dengan model-model seperti ini. Yang ketiganya, apa yang dapat kalian petik setelah mempelajari materi ini? Memahami pentingnya belajar aritmatika. Oke, ya betul. Terima kasih. Dan yang lain-lainnya ini perwakilan saja ya, saya bacakan. Yang lainnya nanti bapak baca di rumah. Baiklah, hari ini cukup bagus, cukup antusias mempelajari hari ini. Untuk selanjutnya kita akan lanjutkan materi kita. Kalau hari ini kita mempelajari rumus suku ke N atau UN. Kalau untuk kedepannya di pertemuan selanjutnya kita akan belajar, kita akan mencoba bagaimana menggunakan rumus ini. Nanti pada saat materi selanjutnya kita penerapannya. Jadi rumusnya kita coba pakai biar kalian bisa menentukan berapa jumlah seluruh kursi yang ada di gedung. Itu namanya menemukan atau menentukan SN-nya. Kalau ini yang N-nya. Oke, itu untuk materi selanjutnya nanti. Jadi boleh kalian baca-baca dulu di buku cetak, boleh juga dari sumber internet dan lain sebagainya untuk materi kita yang selanjutnya. Dan juga setelah ini nanti cukup kita tutup nanti pembelajaran hari ini. Tetap jaga kesehatan, jangan banyak melakukan aktivitas yang tidak penting karena nanti mengganggu kesehatan kalian sehingga aktivitas belajar juga nanti menjadi terganggu. Nanti setelah ini kalian pulang ke rumah hati-hati dan tetap menjaga kesehatan ya. Oke. Selanjutnya Bapak tutup pembelajaran hari ini. Jika ada kesalahan, mohon maaf. Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kelas silakan memimpin berani. Siap, bye. Doa selesai. Semuanya siap. Ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Sekarang